Istri Pilihan Ketua Mafia, episode 59, Obat Penghilang Duka. Abiku, tanya Diandra, dia memang menunggu hasil kerja Max mengintai di rumah lamanya. Iya sayang, kita ceritanya di dalam kamar ya, jawab Max. Diandra mengangguk, mereka berdua pindah tempat, duduk bersama di sofa yang ada di kamarnya. Di tempat itu mereka bisa lebih leluasa untuk bercerita banyak hal, termasuk masalah yang kini menimpa keluarganya. Sayang, laki-laki buruk rupa itu bukan abimu, ucap Max. Diandra terkejut mendengarnya. Padahal ada sedikit harapan untuknya bisa bersama dengan abinya. Ternyata semua itu pupus. Laki-laki buruk rupa bukan abinya. Tadinya aku berharap itu abi, tapi mungkin Allah jauh lebih menyayanginya, ucap Diandra. Aku pun berpikir seperti itu, tapi setelah laki-laki buruk rupa itu menceritakan semuanya, seketika harapanku hilang, sahut Max. Diandra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia masih teringat hari terakhirnya bertemu dengan abinya. Hari di mana dia bingung kenapa abinya menyuruh dia, Uminya dan Davendra pergi jauh. Sayang, aku tahu ini pasti berat untukmu, ucap Max sambil menyeka air mata yang jatuh di pipi istrinya. Aku sudah ikhlas sayang, abi sudah tenang di sana, sahut Diandra. Max merangkul istrinya, dia tahu betapa pedihnya perjalanan hidup Diandra dan keluarganya. Sayang, siapa laki-laki buruk rupa itu? Tanya Diandra. Dia adik angkat abimu, jawab Max. Diandra terdiam mendengarkan suaminya. Anggota klan Serigala Hitam, tambah Max Serigala Hitam, Diandra pernah mendengar klan Serigala Hitam. Iya, klan yang dulu sangat ditakuti. Tapi sekarang klan itu sudah tidak ada lagi, jawab Max. Diandra juga tahu kalau klan Serigala Hitam sudah tidak ada. Dia hanya mendengar sekilas dari bos mafia yang dulu. Sayang, kau siap gak kalau aku cerita tentang apa yang terjadi pada abimu? Tanya Max. Diandra wanita yang kuat tapi sekarang dia sedang hamil. Max khawatir akan mempengaruhi kehamilannya. Diandra mengangguk, dia ingin tahu apa yang sudah terjadi pada abinya. Dengarkan baik-baik, ucap Max. Diandra mengangguk. Max mulai menceritakan apa yang tadi diceritakan Emir padanya. Semua penyiksaan yang diberikan klan Serigala pada abinya hingga dia dibakar hidup-hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kejam sekali mereka melakukan semua itu pada abi, ucap Diandra sambil mengepalkan tangannya. Sayang, kau pasti marah dengan apa yang mereka lakukan pada abimu, sama sepertiku. Untuk itu, aku bersedia jika kau memintaku untuk mencari dan membantai mereka semua, sahut Max menatap wajah istrinya yang sendu. Aku ingin mandi dengan darah mereka, sampai tak tersisa satu tetes pun di tubuh mereka semua, ucap Diandra. Emosinya naik ke ubun-ubun. Tapi, aku sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak akan membunuh siapapun lagi. Tambah Diandra, dia sudah mantap berhijrah, tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Max memegang tangan Diandra, wanita cantik itu benar-benar istiqomah, meskipun dia terluka atas apa yang telah dilakukan klan Serigala Hitam pada abinya. Tidak ada hukum yang bisa menghukum mereka selain hukuman Allah, ucap Max. Diandra mengangguk. Tapi aku akan tetap mencari ketua klan Serigala Hitam, karena dia orang yang bertanggung jawab atas kematian abimu, ucap Max. Sayang, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah membunuh siapapun, sahut Diandra. Iya sayang, aku tidak akan membunuh siapapun lagi, jawab Max. Diandra tersenyum, meskipun ada rasa sakit di hatinya. Sama seperti Max, dia pun akan mencari ketua klan Serigala Hitam. Max mencium Diandra dan mengelus perutnya,
Sayang, aku masih punya waktu, ucap Max. Untuk apa? Tanya Diandra. Max langsung mendekati Diandra. Untuk apa lagi selain bermesraan dengan istrinya? Hanya itu obat yang bisa menghilangkan duka dan menghibur istrinya. Di tempat lain, Taren membantu mengurus butik milik istrinya. Dia berkeliling sambil mengecek barang-barang yang ada di butik. Lumayan banyak pengunjung yang datang ke tempat itu. Baju-baju sebagian besar dipasok dari pabrik garmen milik Diandra. Hanya saja Humaira memberikan desainnya sendiri untuk diproduksi di sana. Abang, ucap Humaira menghampiri Taren yang sedang berkeliling. Ada apa sayang? Tanya Taren. Gimana, apa abang nyaman kerja di sini? Tanya Humaira. Dia tidak ingin suaminya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan barunya. Alhamdulillah, kerja apa saja yang penting halal, jawab Taren. Alhamdulillah, aku senang dengarnya, sahut Humaira. Bagaimana kalau kita adakan pameran atau promosi produk melalui berbagai media sosial? Tanya Taren. Humaira mengangguk mendengarkan saran yang diberikan suaminya. Sebenarnya sudah bang, tapi baru beberapa jenis promosi, jawab Humaira. Taren berjalan menuju tempat duduk di tepi ruangan itu. Dia duduk bersama Humaira di sana. Rencananya aku ingin bekerja sama dengan influencer yang ternama. Mungkin barang-barang kita akan lebih dikenal secara luas, ucap Humaira. Ide bagus itu sayang. Apa kau sudah menemuinya? Tanya Taren. Aku sudah coba menghubunginya, tapi dia tidak pernah mau membalas atau merespon ajakan kerjasamaku, jawab Humaira. Apa harganya gak cocok atau bonusnya kurang? Tanya Taren. Sepertinya bukan karena uang, karena harga yang kutawarkan cukup besar sesuai standar yang mereka tetapkan, jawab Humaira. Kalau bukan karena uang, karena apa? Semua produk di sini bagus, bahan berkualitas dan terjangkau untuk kalangan manapun, sahut Taren. Aku tidak tahu bang, padahal followersnya lumayan banyak. Kalau saja dia mau bekerja sama, tentu akan mudah mempromosikan produk kita, ujar Humaira. Taren terdiam memikirkan apa yang dikatakan Humaira. Bagaimana kalau aku saja yang menghubunginya? Siapa tahu mau merespon, ucap Taren. Humaira terdiam, dia memikirkan tawaran dari suaminya. Baiklah bang, jawab Humaira. Siapa nama influencernya sayang? Tanya Taren. Anita Cynthia Bella, jawab Humaira. Dek, Taren terkejut mendengar nama yang baru saja disebutkan Humaira. Wajahnya tampak tegang dan matanya terbelalak. Bang, panggil Humaira. Taren masih terdiam. Bang, panggil Humaira dengan suara yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Iya sayang, jawab Taren. Kenapa, apa abang mengenalnya? Tanya Humaira. Taren terdiam, dia tidak menjawab pertanyaan dari Humaira. Bang, panggil Humaira. Taren mengingat siapa wanita bernama Anita Cynthia Bella. Abang kenal? Tanya Humaira. Iya pasti kenal, dia kan influencer ternama, jawab Taren. Humaira mengangguk. Taren terdiam kembali. Ada sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Assalamualaikum, sapa Diandra. Waalaikumsalam, sahut Humaira dan Taren. Diandra mendekati kedua pasangan itu. Tangannya langsung dicium Humaira dan Taren bergantian sebagai kakaknya. Tumben kakak datang ke sini, ucap Taren. Ada yang ingin kakak bicarakan denganmu, jawab Diandra. Taren dan Humaira mengangguk. Kita bicara di atas saja kak, ajak Taren. Diandra mengangguk, mereka bertiga pindah ke lantai 3, Humaira kembali ke ruangannya, sedangkan Taren dan Diandra duduk di ruang tamu yang ada di lantai 3. Apa yang ingin kakak bicarakan? Tanya Taren. Soal Abi dan Umi, jawab Diandra. Taren menatap Diandra dengan serius. Diandra mulai menceritakan apa yang terjadi pada abinya di masa lalu,
Bagaimana mereka berempat bisa terpisahkan? Braak, Taren menggebrak meja, emosinya naik ke ubun-ubun. Aku akan membunuh orang itu Kak, pekik Taren. Membunuh tidak akan menyelesaikan masalah Taren. Justru kau memperpanjang masalahmu, jawab Diandra. Terus aku harus membiarkan orang itu bebas, atau hidup bahagia, pekik Taren. Lalu bagaimana dengan dirimu? Kau sudah menghancurkan hidup banyak orang. Sahut Diandra menatap tajam adiknya. Dia mengingatkan kesalahan Taren di masa lalu saat bekerja pada Max. Bagaimana dia sudah menghancurkan hidup banyak orang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Taren langsung terdiam teringat semua dosa-dosanya. Astagfirullah, ucap Taren. Kita atau dia sama-sama berdosa Taren. Jika kau ingin menuntut balas dan membunuhnya, berarti orang-orang di luar sana juga berhak membalas semua perbuatan kita, sahut Diandra. Diandra, Max, Taren ataupun ketua klan Serigala Hitam sama-sama memiliki kesalahan yang sama. Membunuh orang bukan hal yang asing untuk mereka. Taren terdiam, apa yang kakaknya katakan itu benar. Sekarang lebih baik kita bicarakan hal ini pada Umi, ucap Diandra. Taren mengangguk, mereka berdua meninggalkan tempat itu, pergi ke rumah Tuan Alden untuk bertemu uminya. Sementara itu, Tuan Alden memantau proyek pembangunan apartemen di salah satu daerah yang sudah dibangun lebih dari 1 bulan. Dia sering terjun langsung ke lapangan untuk sekedar mengontrol dan melihat pekerjaan anak buahnya. Sebagai pebisnis properti penting untuknya memastikan semua berjalan sesuai rencana. Bos Alden, bagaimana? Tanya seorang laki-laki yang ditunjuk sebagai kontraktor pembangunan apartemen itu. Sejauh ini bagus, untuk waktu aku ingin dipercepat, tapi kualitas harus diutamakan, jawab Tuan Alden. Kontraktor itu mengangguk paham, Tuan Alden memang selalu perfect, dia tidak ingin ada yang salah. Tiba-tiba seorang kuli bangunan datang menghampiri Tuan Alden. Ketua, sapanya. Tuan Alden menoleh ke samping. Dia terkejut melihat kuli bangunan itu, matanya membulat sempurna. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.